801 sistem perencanaan tertinggi. Jadi Tang Xuanang dari fraksi surga yang meledak. Tunggu, fraksi surga yang meledak? Wajah murid itu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Kamu dari fraksi surga yang meledak? Apa yang kamu lakukan? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke biksu itu. Biksu itu berkata dengan tenang, Amitabha, pemberi dana, Anda tidak perlu gugup. Saya tidak bermaksud jahat. Tidak ada salahnya. Itu omong kosong asteriste. Apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan oleh anjing dari fraksi surga yang meledak dan tetua Duan di sini? Murid itu berkata dengan marah, jika saya tidak melarikan diri dengan cepat, saya akan menjadi orang cabul yang mengintip pembudidaya wanita yang sedang mandi. Beberapa tetes keringat dingin menetes dari dahi Suke, dan dia mengutuk dalam hatinya. Budfest dan Duan Jiude terlalu jahat. Trik apa yang mereka gunakan untuk membuat para pembudidaya ini begitu ketakutan? Amitabha, sebenarnya aku juga memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. Wajah Suke berubah, dan dia memasang ekspresi marah. Kudengar dua orang tak tahu malu ini pernah membuat masalah di kuil bulan suci. Itu sebabnya aku datang ke sini untuk mengeksekusi mereka di tempat. Kali ini, murid kuil bulan suci yang tercengang. Bukankah kamu dan mereka semua dari fraksi surga yang meledak? Mengapa kamu datang ke sini untuk membuat masalah bagi mereka? Murid itu berkata dengan wajah kosong. Aduh, pemberi sedekah, kamu tidak tahu. Faktanya, fraksi surga yang meledak adalah faksi yang luar biasa dengan sejarah panjang. Semua anggota fraksi surga yang meledak berbakat dan cerdas. Mereka suka belajar dan membantu orang lain. Mereka sering bantu nenek tua menyeberang jalan. Tujuan dari fraksi surga yang meledak adalah untuk membuat dunia ini lebih damai dan indah, kata Suke dengan benar. Lalu mengapa? Pemberi sedekah, seperti kata pepatah, ketika seekor burung cukup besar, ada semua jenis pohon. Fraksi langit meledak kami memiliki jutaan anggota, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa sampah. Suke berkata dengan sungguh-sungguh, Budfest dan Duan Jiude adalah sampah dari fraksi surga yang meledak. Mereka tidak hanya merugikan anggota fraksi, tetapi mereka juga mencoreng reputasi fraksi surga yang meledak di dunia luar. Pemimpin fraksi kami secara khusus mengutus saya kali ini untuk membersihkan sampah dari fraksi surga yang meledak, membangun gaya baru, mempromosikan kebenaran, menciptakan harmoni, dan membawa masa depan yang damai dan indah ke benua awan surgawi. Murid itu sedikit bingung dengan rangkaian kata-kata Suke. Setelah beberapa saat, dia bergumam, jika begitu, maka, aku juga bisa mengajakmu melihat peri Nixiang. Kamu bisa menunggu di sini. Mendengar ini, Suke memotongnya tanpa ragu, terima kasih, pemberi sedekah. Bolehkah saya tahu kemana harus pergi? Ke sini kan? Saat dia berbicara, dia berjalan melewati murid itu dan memasuki kuil bulan suci. Murid itu tercengang dan segera mengikuti. Hei, Tuan, jangan berkeliaran di kuil bulan suci. Ada banyak area terlarang. Amitabha, biksu malang ini adalah seorang arahat. Buddha pernah berkata bahwa orang baik diberkati oleh surga, dan tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Kamu seorang arhat? Apakah Buddha yang asli pernah mengatakan hal seperti itu? Kenapa aku merasa kamu berbohong padaku? Amitabha, para beku tidak berbohong. Percayalah pada beku yang malang ini. Kuil bulan suci, hutan kayu surgawi. Seorang wanita dengan gaun putih panjang sedang duduk bersila di bawah pohon, dikelilingi oleh semburan ki surgawi. Kultivasinya di puncak Celestial Prime berfluktuasi. Jika orang lain melihat ini, mereka akan dapat menilai bahwa orang ini saat ini dalam kondisi kultivasi yang tidak stabil. Satu langkah maju dan langit akan menjadi laut. Satu langkah mundur dan itu akan menjadi kutukan abadi. Pada tahap kultivasi ini, jika seseorang tidak maju, mereka akan mundur. Tidak ada jalan kembali. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara ringan datang dari luar hutan. Nixiang, apakah kamu di sana? Seolah-olah dia telah mematahkan beberapa belenggu, wanita itu mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba berubah, dan wajahnya memerah. Engah! Dia tiba-tiba membuka matanya, dan aliran darah merah cerah menyembur dari mulutnya. Ada apa? Apakah aku salah arah? Kenapa aku tidak bisa menginjakkan kaki di jalan itu? Matanya kosong saat dia bergumam.
Setelah beberapa saat, matanya berangsur-angsur menjadi jernih. Dia bangkit, dan napasnya perlahan stabil. Dia melihat keluar dari hutan dan bertanya, "Ada apa?" Seorang pembudidaya wanita dengan gaun merah muda perlahan melayang dari luar hutan. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat darah merah cerah di tanah dan tiba-tiba terkejut. "Nishang, apakah kamu terluka?" Peri Nishang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. "Tidak, saya hanya mengalami masalah dengan kultivasi saya. Ini bukan masalah besar. Ada apa?" Kultivator wanita itu ragu-ragu sejenak dan berbisik. Menurut laporan para murid luar, mereka mengatakan bahwa ada petunjuk tentang fraksi surga yang meledak. Lagi, Nishang tiba-tiba mengerutkan kening. Sejak Budfest dan Duan Jiude membuat keributan besar di kuil bulan suci, Peri Nishang telah mengeluarkan perintah hadiah. Siapapun yang bisa memberikan petunjuk tentang Budfest dan Duan Jiude bisa mendapatkan banyak harta surga dan bumi. Selama ini, banyak pembudidaya datang untuk memberikan petunjuk, tetapi kebanyakan dari mereka adalah berita yang tidak berguna. Tapi sebagian besar petunjuknya adalah rumor. Kadang-kadang ada satu atau dua berita yang dapat diandalkan, tetapi ketika mereka bergegas, tempat itu kosong, hanya menyisakan kekacauan. Pada saat ini, ketika dia mendengar seseorang mengatakan bahwa ada petunjuk tentang fraksi surga yang meledak, reaksi pertama Nishang adalah seseorang mencoba menipu hadiah kuil bulan suci. Kirim beberapa orang untuk memastikan keaslian berita itu. Jika itu palsu, suruh orang itu pergi. Peri Nishang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Namun, kultivator wanita memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata dengan lembut, "Kali ini, itu harus menjadi berita nyata." Peri Nishang tiba-tiba mengerutkan kening. "Apakah kamu begitu yakin?" "Ya, karena orang yang datang mengatakan bahwa dia adalah anggota fraksi surga yang meledak. Dia mengatakan namanya adalah Tang Xuanang." "Tang Xuanang dari fraksi surga yang meledak?" Peri Nishang sepertinya mengingat sesuatu. Beberapa waktu lalu, arhat yang menjadi terkenal di alam Buddha, Tang Xuanang? "Ya, itu dia." Kultivator wanita mengangguk berulang kali. "Dia juga mengatakan bahwa dia datang ke kuil bulan suci untuk membantu kami menangkap anjing itu dan Duan Jiude, untuk membangun gaya baru untuk fraksi surga yang meledak, untuk mempromosikan kebenaran, dan untuk menciptakan harmoni." Peri Nishang merenung sejenak dan melambaikan tangannya. "Bawa aku untuk melihatnya." Mereka meninggalkan kayu surgawi dan datang ke aula utama. Sebelum mereka memasuki pintu, mereka mendengar sorakan datang dari dalam. "Tuan Agung, perhitunganmu terlalu akurat. Cepat, bantu aku menghitung nasib pernikahanku." Ya, Tuan, bantu saya menghitungnya juga." "Minggir, Tuan sangat sibuk." Tuan, bantu saya melihat apakah Ahyu dan saya bisa bersama." Berjalan ke aula utama, mereka melihat seorang biksu yang saleh berdiri di tengah kerumunan, tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat kedatangan Peri Nishang, mata biksu itu berbinar. Dia berjalan ke arahnya dan menatapnya dengan hati-hati. Tepat ketika Peri Nishang merasa sedikit tidak sabar, biksu itu tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya dan berbicara perlahan. "Wanita pemberi sedekah, biksu malang ini melihat bahwa darah dan ki Anda tidak seimbang, dan glabella Anda gelap. Saya khawatir akan ada bencana berdarah dalam waktu dekat." Bab 1802 Sistem Perencanaan Tertinggi. Bencana berdarah. Peri Nishang sedikit mengernyit dan mengulanginya dengan lembut. Suke mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, akan ada bencana berdarah dalam waktu dekat." "Tuan, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikannya?" Dia perlahan meregangkan alisnya dan menatap Suke dengan senyum tipis. Karena Budfest dan Duan Jiude, Peri Nishang hampir tidak memiliki perasaan yang baik untuk fraksi surga yang meledak. Selain itu, Suke telah mempermalukannya selama kesengsaraan surgawinya, yang membuatnya semakin jahat. "Tentu saja, di masa depan. Tidak, biarlah biksu malang ini yang menyelesaikannya untukmu." Suke menyatukan kedua telapak tangannya, dan cahaya Buddha di belakangnya bersinar terang. "Sebagai seorang Buddhis, saya telah mempelajari Dharma dan telah melakukan banyak penelitian tentang numerologi." Peri Nishang melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga, "Apakah dia baru saja meramal nasibmu?" Sekelompok pembudidaya tiba-tiba mengangguk, merasa sedikit bersemangat.
Itu benar, ramalan Master Tang sangat akurat. Ya, dia meramalkan bahwa Xiao Hong dan aku pasti akan bersama di masa depan dan menjadi sahabat kultivasi. Omong kosong, Xiao Hong milikku. Jangan pikirkan itu. Bajingan, beraninya kamu bersaing denganku. Aku ditakdirkan untuk bersama Tuhan, mengerti? Omong kosong, pergilah ke neraka. Meskipun telah menyebabkan keributan, itu juga membuktikan pencapaian Suke di bidang numerologi dari sudut lain. Penggarap kuil bulan suci bukanlah orang biasa yang bisa dibujuk dengan beberapa kata. Meskipun tidak banyak pembudidaya yang mempraktikkan numerologi, masih ada beberapa. Peri Nishang memutuskan untuk menguji level Tang Xuanang dan meminta seorang murid untuk memanggil seseorang. Bawa Qian Beidou ke sini. Qian Beidou adalah Perdana Menteri Surgawi yang kuat dari kuil bulan suci. Dia berspesialisasi dalam numerologi dan dapat dianggap sebagai anggota kuil bulan suci. Kultivator wanita dengan hati-hati menunjuk ke kelompok kultivator yang bertarung bersama dan berbisik, "Senior, Qian Beidou bertarung di dalam." "Di mana?" Nishang bertanya tanpa sadar. "Lihat ke sana, itu yang ditekan ke tanah dan dipukuli. Itu dia." Peri Nishang segera melihat lokasi yang dibicarakan adik perempuannya. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin, "Kalau begitu panggil Su Sandao." Su Sandao mengolah astrologi, jadi dia sangat pandai meramal. Di Istana Bulan Suci, dia selalu dibandingkan dengan Qian Beidou. Dibandingkan dengan Qian Beidou, Su Sandao bahkan lebih kuat. Saudari junior menelan seteguk air liur dan berkata dengan ketakutan dan gentar, "Kakak senior, orang yang memukuli Qian Beidou sekarang adalah Su Sandao." Peri Nishang tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dengan Ping Banseng? Dia juga tidak bisa bertarung kan? Dia mengembangkan jalur keberuntungan untuk sebagian besar hidupnya. Biasanya, dia tidak akan berkelahi dengan orang lain karena dikatakan bahwa jalan keberuntungan sangat mementingkan karma. Jika dia berkelahi dengan orang lain, sangat mudah menimbulkan gangguan karma. Kali ini, suster junior tidak mengatakan bahwa mereka bertengkar. "Aku belum bertarung selama setengah hidupku." "Itu bagus. Cepat panggil dia." Nishang meletakkan tangannya di dahinya, sudah merasakan sakit kepala. "Kamu pergi dan beritahu orang-orang ini untuk berhenti berkelahi." Suster junior hampir menangis. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, gemetar, dan berkata, "Kakak senior." Ping Banseng melambai dan bersorak di samping. Peri Nishang melihat ke arah jari adik perempuannya dan menemukan seorang pemuda kurus berdiri di pinggiran kerumunan, melambaikan tangannya dengan ekspresi serius. "Ayo semuanya, kepemilikan Little Red tergantung pada siapa yang bisa menang." Didorong oleh Ping Banseng, beberapa pembudidaya tiba-tiba bertarung dengan lebih bersemangat. Nishang Fairy hendak memuntahkan darah. Yah, mereka tidak bisa bertarung, jadi mereka harus bertarung dengan mulut mereka. "Maaf, rekan kultivator Tang," kata Peri Nishang. Peri Nishang memutuskan untuk tidak memperhatikan kelompok hal memalukan ini. Sebaliknya, dia mulai dengan biksu itu sendiri. "Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan bencana berdarah yang baru saja disebutkan oleh Tuan Tang." Sudut mulut Suke berkedut. "Hei, wanita, kamu ingin mengujiku? Maka Anda salah. Act of Sein dapat dikatakan tidak berdasar." Petik 2. "Tunggu aku menghitung dengan jariku," kata Suke, lalu menutup matanya, mengulurkan tangan kanannya, dan memberi isyarat Buddha mengambil bunga. Peri Nishang mundur selangkah, ingin melihat apa yang sedang dilakukan biksu itu. Tapi detik berikutnya, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah... Dia melihat kehendak Buddha yang kuat terpancar dari Suke, dan dia samar-samar bisa merasakan kekuatan misterius mengalir di sekelilingnya. Samar-samar, sepertinya ada tatapan yang muncul entah dari mana dan menimpanya. Sebagai murid tertua kuil bulan suci dan pernah menjadi kaisar surgawi, bagaimana mungkin Peri Nishang tidak mengetahui asal-usul seni sihir ini? Seni sihir Buddha, koneksi takdir? Buddhisme memiliki 5 mata dan 6 seni magis. Belum lagi 5 mata, 6 ilmu sihir bisa dikatakan sama sulitnya dengan mendaki ke surga. Murid Buddhis biasa, bahkan jika mereka berlatih seumur hidup, hanya akan mampu berlatih koneksi pikiran. Biksu di depannya, yang mengaku dari fraksi surga yang meledak,
sebenarnya menggunakan koneksi takdir, yang berada di atas koneksi pikiran. Ada desas-desus bahwa mereka yang menguasai Destiny Connection mengetahui kehidupan masa lalu dan masa kini mereka sendiri. Para kultivator yang telah mencapai arahat bahkan dapat melihat kehidupan lampau dan sekarang dari semua makhluk hidup. Dalam sejarah, selain Buddha kuno, tidak ada orang lain yang pernah mengembangkan kekuatan magis ini. Apakah orang ini benar-benar keturunan Buddha kuno? Peri Nishang memiliki informasi tentang Tang Xuanang dan tahu bahwa dia sekarang dikatakan sebagai arahat dari Buddhisme, reinkarnasi dari Buddha sejati, dengan kekuatan tertinggi. Tetapi karena dia berasal dari fraksi surga yang meledak, Peri Nishang selalu merasa bahwa pria ini hanya membangun momentum untuknya. Sekarang tampaknya reinkarnasi Buddha sejati bukanlah omong kosong. Bahkan beberapa kultivator yang masih bertarung telah berhenti bertarung dan menatap Suke. Ya Tuhan, ini adalah koneksi takdir? 6 seni sihir Buddha, saya tidak menyangka Master Tang telah mempraktikkan seni sihir tertinggi semacam ini. Luar biasa, di masa depan, saya akan belajar lebih banyak dari Master Tang. Mereka yang mengetahui situasinya sudah berseru, dan mereka yang tidak mengetahui situasinya sedang dididik oleh para pembudidaya itu. Segera, semua orang mengerti betapa luar biasa seni sihir yang ditunjukkan Suke sekarang. Peri Nishang menarik napas pendek, siap menunggu biksu itu selesai dan melihat apa yang bisa dia hitung. Engah! Pada saat ini, suara semburan darah memecah kehikmatan di aula. Suke memuntahkan seteguk darah, dan sepertinya auranya telah sangat layu. Dia sangat lemah. Ketika semua orang yang hadir melihat ini, wajah mereka berubah. Ada apa dengan Tuan Tang? Sepertinya dia terluka parah. Peri Nishang mengangkat tangannya dan menembakkan seuntai kekuatan inti surgawi untuk mendukung Suke. Ada kilasan kekhawatiran di matanya. Namun, Suke melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Peri. Aku sudah menghitung cara untuk menyelesaikannya untukmu." Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu untuk mendengar rencana Suke. Dia berkata dengan serius, "Ayo tidur bersama malam ini, dan kita akan bisa menghindari bencana berdarah ini." Bab 1803 Sistem Perencanaan Tertinggi. Para pembudidaya menyajikan semua pemikiran yang mereka dengar salah, dan beberapa dari mereka bahkan menatap Suke dengan tatapan yang mengatakan, "Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Biarkan Peri Nishang tidur denganmu? Apakah kamu bercanda?" Peri Nishang adalah perawan suci kuil bulan suci, mantan murid Kaisar Langit, dan dia cantik dan halus. Dia luar biasa dalam semua aspek. Bisa dibilang dia pantas disebut peri. Beraninya kau, biksu sesat, mengatakan sesuatu seperti membiarkan peri tidur denganmu? Itu keterlaluan. Bajingan, seorang kultivator memarahi dengan marah, menggulung lengan bajunya dan hendak melangkah maju. Wajah Peri Nishang sedikit menggelap, dan dia menghentikan pembudidaya. "Tunggu." Kultivator itu tampak bingung. "Peri, biksu ini mempermalukanmu seperti ini. Mengapa kamu masih menghentikanku?" Peri Nishang sama sekali tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Suke. "Tang Xuanang, karena kamu mengatakan itu, apakah itu berarti kamu memahami masalahku?" Seorang biksu tidak berbohong. "Saya hanya tahu 1 atau 2 hal," kata Suke sambil tersenyum. Baru-baru ini, setiap malam, Peri Nishang menjadi gelisah dan tidak bisa fokus pada kultivasinya, kan? Pada tingkat kultivasi mereka tidak perlu tidur dan istirahat sama sekali. Bermeditasi dan berkultivasi setiap hari adalah istirahat terbaik. Tentu saja, hal semacam ini belum pernah dialami Suke. "Saya punya kode curang. Hanya orang biasa-biasa saja yang perlu berkultivasi dengan keras. Saya, orang suci yang bertindak tangguh, hanya perlu bertindak keras dan berkultivasi paling cepat." Ketika para pembudidaya di sekitarnya mendengar ini, mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tuan Tang, kamu salah kali ini. Siapa yang tidak tahu bahwa kakak perempuan kita mengembangkan 3 seni Tao murni?" "Ya, 3 seni Tao murni terkenal untuk menenangkan pikiran, memurnikan jiwa, dan dengan sempurna menghilangkan semua risiko penyimpangan Qi." Jika Peri Nishang memasuki kondisi kultivasi,
Bahkan jika seseorang berada dalam jarak 3 kaki darinya, selama mereka tidak melihatnya, mereka tidak akan dapat merasakan keberadaannya. 3 seni Tao murni? Suke tertegun. Dia tiba-tiba teringat bahwa Jiang Hongyan telah mengembangkan 3 orang murni untuk menantang surga dan mengubah nasibnya. Kedua nama itu sangat mirip. Apakah ada kesamaan di antara mereka? Tentu saja, dia tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia sekarang mencoba untuk membuat gambar Bai Xiaoseng yang serba tahu. Bukankah mengajukan pertanyaan seperti itu memalukan? Bagaimanapun, selama dia bisa memasuki kuil bulan suci dengan lancar, akan ada banyak kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang Peri Nishang di masa depan. Dan dia tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan pasti terjadi pada Peri Nishang. Lagi pula, dia tidak memuntahkan darah tanpa alasan. Di hadapan tatapan tajam Suke, Peri Nishang tampak tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sesaat kemudian, Peri Nishang berkedip 2 kali, bulu matanya sedikit bergetar, dan berkata dengan lembut, "Atur agar rekan Taoisme Tang tinggal di pavilion Ningqing." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, para pembudidaya di sekitarnya tercengang di tempat, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Pavilion Ningqing adalah tempat tinggal Peri Nishang. Bagaimana biksu ini diatur untuk tinggal di sana? Mungkinkah mereka berdua akan tidur bersama di malam hari? Suster junior di samping juga tampak terkejut. Hanya ketika Suke mengingatkannya, dia bereaksi. Itu, Tuan Tang, tolong ikut aku." Kemudian, di bawah bimbingan kultivator wanita kuil bulan suci, Suke berjalan perlahan ke pavilion Ningqing, yang sulit didekati orang lain. Setelah dia pergi, seluruh aula tiba-tiba menjadi gempar. "Apa-apaan? Kakak senior benar-benar membiarkan Tuan Tang memasuki pavilion Ningqing. Ada apa? Biasanya kalau mau masuk, kita harus menginformasikan terlebih dahulu. Apakah kalian bodoh? Sekarang masalah apakah akan memasuki pavilion Ningqing atau tidak? Apakah kalian semua lupa apa yang baru saja dikatakan Tuan Tang kepada kakak senior?" "Oh, ya," kata Tuan Tang, "dia ingin kakak senior tidur dengannya di malam hari?" "Sial, sama sekali tidak. Nishang Fairy adalah keyakinan abadiku. Bahkan jika kultivasi Master Tang adalah surga dan bumi, dan perhitungannya terpelajar dan berpengetahuan luas, aku tidak akan pernah membiarkan dia menyentuh Peri Nishang." Petik 2. Apakah kamu tahu bahwa pidatomu sangat tidak meyakinkan? Itu bukan urusanmu. Apakah kamu ingin bertarung? Oh, aku tidak menyakitimu barusan kan? Ayo. Setelah perselisihan, aula menjadi berantakan lagi. Suke mendengarkan suara samar yang datang dari belakangnya dan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Dengan IQ seperti ini, tidak mengherankan jika Budfest dan Duan Jiude dapat masuk ke sini tanpa hambatan. Untungnya, tidak ada pasukan musuh yang bertempur. Jika tidak, kuil bulan suci mungkin tidak dapat bertahan sehari. "Tuan Tang, mengapa kamu menghela nafas?" Praktisi wanita yang berjalan di depan melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Suke. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Amitabha, sepertinya kamu akan mengalami bencana berdarah dalam waktu dekat. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menyelesaikannya untukmu di masa depan?" "Ya, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan, tapi kurasa aku masih cukup aman." "Tut, dia tidak mengenalinya." Suke sedikit tidak puas. Praktisi wanita di sini terlalu sederhana, dan tidak menarik untuk menggoda mereka sama sekali. Mengesampingkan ide untuk menggoda mereka, Suke mulai melihat sekeliling. Kuil bulan suci sangat luas dan tak terbatas, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Di beberapa tempat, dia bahkan melihat susunan teleportasi kecil. Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Benar saja, mereka punya bisnis besar. Bahkan bagian dalam sekte harus menggunakan susunan teleportasi. Lalu bukankah saya harus berjalan lama untuk pergi ke toilet? Setelah memikirkannya sebentar, Suke mulai memikirkan mengapa Budfest dan Duan Jiude datang ke kuil bulan suci. Keduanya tidak akan bangun pagi tanpa keuntungan, dan tidak mungkin mereka melakukan sesuatu tanpa keuntungan. Karena mereka datang ke kuil bulan suci, itu berarti pasti ada sesuatu di sini yang membuat mereka ingin mendapatkannya bahkan dengan risiko dibunuh oleh Kaisar Abadi.
Setelah mengalami begitu banyak hal, keduanya tidak lagi tertarik pada harta biasa. Pasti ada harta karun yang luar biasa di sini? Suke diam-diam menggosok tangannya, sedikit bersemangat. Jangan salahkan saya karena melakukan kesalahan, salahkan ipar perempuan. Tidak, harta itu terlalu menarik. Saya hanya melakukan perbuatan baik untuk mengeluarkan cahaya dan panas dari harta karun dengan lebih baik. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, keduanya berdiri di depan halaman. Dibandingkan dengan tempat megah lainnya di kuil bulan suci, halaman ini tampak sedikit kusam dan tanpa terlalu banyak dekorasi. Tapi melihat dengan hati-hati, orang bisa merasakan ketenangan. Tuan Tang, Anda akan tinggal di gedung barat malam ini. Kultivator wanita memperingatkan, setelah malam tiba, jangan lari-lari. Ada banyak tempat di kuil bulan suci kami dengan batasan. Jika Anda tidak sengaja masuk, Anda mungkin terluka atau bahkan terbunuh. Suke menjawab dengan ringan, Amitabha, biksu malang ini tidak pernah suka keluar. Tidak lama setelah memasuki paviliun ketenangan, malam pun tiba. Sesosok berjalan keluar dari pintu dengan senyum licik di wajahnya. Itu adalah Suke. Amitabha, Buddha pernah berkata bahwa kebohongan putih terkadang dapat membantu orang lain, dan itu bukan kebohongan. Bab 1804 Sistem Perencanaan Tertinggi. Di bawah penutup malam, kuil bulan suci tampak lebih luas dan besar. Berjalan di salah satu serambi, Suke melambat tanpa sadar, karena takut menarik perhatian orang lain secara tidak sengaja. Mengikuti jalan yang dia ambil pada siang hari, setelah berputar 2 kali, dia menemukan banyak tempat aneh. Hal yang paling jelas adalah bahwa banyak mantra pembatas baru saja ditambahkan. Dengan kata lain, pembudidaya perempuan telah berbohong padanya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Untuk pembudidaya di dalam, jumlah susunan terbatas terlalu tinggi. Seperti siapa yang akan memasang begitu banyak batasan di rumahnya sendiri tanpa alasan? Semua tanda ini hanya bisa berarti satu hal, ada beberapa masalah di dalam kuil bulan suci yang mereka tidak ingin orang luar tahu. Sepertinya kamu punya banyak payudara kecil, rahasia kecil. Suke menggosok tangannya, dan ada gelombang kegembiraan di hatinya. Aku, orang suci yang bertindak tangguh, suka membantu orang membuka hati mereka. Biarkan aku menyingkap daun aramu. Di depannya ada sebuah danau terbuka, di danau itu bergoyang bunga teratai mekar penuh, yang tampak lebih putih dengan latar belakang daun teratai hijau. Namun, semua ini adalah ilusi. Suke dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan pembatas yang menyelimuti tempat ini, yang mencegah orang masuk dan juga mencegah kekuatan jiwa orang luar untuk mengintip. Sistem, hancurkan mantra pembatas untukku. Setelah memeras inventaris sekelompok Celestial Prime, keseimbangan demonik ki di tubuh Suke telah mencapai 95% yang mencengangkan. Hanya satu langkah terakhir yang diperlukan untuk sepenuhnya menyeimbangkan demonik ki dan menjadi Celestial Prime. Sebagian besar fungsi sistem telah dibuka kembali. Sejauh ini, hanya Revenge System yang masih dalam keadaan tertutup. Ding! Butuh 1 jam untuk memecahkan mantra pembatas itu. Suke tercengang dan sedikit terkejut. Mengapa begitu lambat? Ding! Registrasi sistem saat ini terlalu rendah. Tingkatkan ke versi 12.0, yang dapat meningkatkan kecepatan cracking secara signifikan. Yah! Lupakan apa yang aku katakan. Kamu bisa mulai. Suke langsung menolak gagasan untuk meningkatkan. Sial, Anda selalu meminta saya untuk menggunakan acting tough points untuk meningkatkan. Benar-benar kapitalis. Anda selalu memikirkan cara untuk mengeksploitasi kami pekerja miskin. Jika Anda menggunakan semuanya untuk meningkatkan, apa yang akan saya gunakan? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan sistem, Suke akhirnya menemukan aturan fungsi sistem. Ketika dia benar-benar tidak beruntung, barang-barang yang bisa ditebus oleh sistem semuanya adalah barang bagus. Mereka murah dan bermanfaat. Ketika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan musuh-musuhnya, sistem terkutuk ini akan mulai berlama-lama dan memintanya untuk menggunakan acting tough points untuk menaikkan levelnya. Sekarang saya memikirkannya, sepertinya saya telah bekerja untuk sistem. Sialan. Aku akan melihat apakah aku bisa bernegosiasi dengan sistem di masa depan dan mendapatkan diskon atau semacamnya. Suke mengutuk saat dia berjalan ke sisi lain.
Dia benar-benar lupa tentang poin-poin sulit yang dia pinjam sebelumnya, yang mengakibatkan dia masuk daftar hitam. Setelah berkeliling kuil bulan suci beberapa kali dan menghitung waktu untuk kembali, gelombang aneh dan familiar tiba-tiba datang dari tidak jauh. Suke mendongak dan melihat sebuah bangunan kecil di depannya. Aura itu berasal dari bangunan kecil itu. Aneh, bagaimana aku bisa mengenal seseorang di tempat ini? Suke sedikit bingung. Hanya ada beberapa orang yang dia kenal, dan sebagian besar sisanya adalah musuh. Mungkinkah seorang kultivator yang telah dia tipu sebelumnya? Memikirkan hal ini, Suke menahan auranya dan mendekati bangunan kecil itu. Aneh, kenapa tidak ada mantra pembatas di sini? Suke masuk ke gedung kecil itu hampir tanpa hambatan. Dia mengira akan ada beberapa mantra pembatas di tempat semacam ini, yang jelas merupakan kediaman pribadi. Dia baru saja melewati beberapa bangunan kecil, dan mantra pembatasnya begitu luar biasa sehingga orang yang tidak tahu akan mengira itu adalah rumah harta karun. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa tidak ada yang akan datang ke tempat ini pada hari kerja. Bahkan jika ingin mendekat, mereka harus memberitahu terlebih dahulu dan mendapatkan izin untuk masuk. Tidak ada yang akan seperti dia, menyelinap masuk seperti orang cabul di tengah malam. Orang terakhir yang melakukan ini masih menyapu lantai di gunung belakang kuil bulan suci. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang melihat, Suke langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Tidak ada apa-apa di lantai pertama. Itu kosong. Ketika kekuatan jiwanya mencapai lantai 2, dia tertegun. Sialan, Perinisyang. Suke tanpa sadar menekan auranya lagi, karena takut ketahuan oleh pihak lain. Di tengah malam, dia berlari ke gedung Perinisyang sendirian dan bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai dia. Kedengarannya seperti dia cabul, dan dia tampak sedikit bersemangat. Kamarnya tidak besar, dan tidak ada dekorasi khusus, jadi sepertinya agak sepi. Namun semua itu membuat adegan di atas ranjang semakin seru. Perinisyang, yang seperti teratai salju gunung es di siang hari, sekarang berbaring di tempat tidur, pakaiannya setengah terbuka, dan dada seputih salju sangat menarik perhatian. Apalagi saat ini, ada sedikit warna merah muda di dada seputih salju, yang bahkan lebih menarik. Dari bibir merah yang lembut itu, dari waktu ke waktu, terdengar beberapa suara yang membuat imajinasi orang menjadi liar, yang membuat darah orang mendidih. Aku tidak menyangka Perinisyang dari kuil bulan suci akan menghibur dirinya sendiri di tengah malam. Jika ini keluar, itu pasti akan menjadi berita besar. Suke menyeka air mata dari sudut mulutnya dan berkata dengan benar, aku, orang suci yang bertindak tangguh, adalah seorang pemuda baik yang suka membantu orang lain. Bagaimana aku bisa duduk dan melihat seorang wanita yang kesepian menderita begitu banyak? Setelah mengatakan itu, dia terbang ke udara dan terbang menuju ruangan. Teriak Suke begitu dia memasuki ruangan, dan kemudian dia menemukan sesuatu yang salah. Ternyata Perinisyang berpikiran luas. Aku tidak melihatnya di siang hari? Pegunungan bergelombang di depannya membuat mata Suke terbakar karena iri. Saya tidak menyangka bahwa akan ada saatnya ketika saya, orang suci yang bertindak keras, akan membuat kesalahan di siang hari. Ukuran ini, busur ini, tidak terlalu berlebihan untuk menilainya sebagai D. Tapi ki hitam di tubuhnya terasa sedikit familiar. Setelah menghela nafas sebentar, Suke memusatkan perhatiannya pada apa yang sebenarnya salah. Perinisyang telah berkultivasi hingga tahap ini, jadi bagaimana dia bisa menghibur dirinya sendiri di tengah malam? Sekarang jelas bahwa ada yang tidak beres dalam proses kultivasi, menyebabkan kekuatan inti surgawi dalam tubuh berbalik dan lepas kendali. Adapun pelakunya, kemungkinan besar ki hitam yang muncul dari waktu ke waktu di belakangnya. Setelah dengan hati-hati membedakan untuk beberapa saat, Suke tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. *CK. Demonic Ki? Tidak heran dia merasa itu akrab. Itu adalah demonic ki dari extraterrestrial demon. Bagaimana itu bisa muncul di kuil bulan suci? Dan sepertinya sudah siap untuk mengambil alih tubuh Perinisyang? Dalam menghadapi situasi seperti itu, bagaimana mungkin Suke hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa? Peri, jangan khawatir, biksu malang ini akan membantumu memecahkan api hasrat di hatimu.
Bab 1805 Sistem Perencanaan Tertinggi. Meskipun Peri Nixiang merasa sangat tidak nyaman saat ini, dia tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ketika Suke pertama kali menggunakan jiwa ilahinya untuk memata-matai dia begitu fokus untuk melawan kekuatan di tubuhnya sehingga dia tidak menyadarinya. Tapi sekarang seseorang telah masuk, tidak peduli betapa tidak nyamannya dia harus bereaksi. Apalagi setelah Suke berteriak, "Peri, jangan khawatir, aku datang untuk membantumu memecahkan api hasrat di hatimu." Hatinya tiba-tiba menjadi lebih bingung. Biksu ini benar-benar memiliki niat buruk. Pada siang hari, dia memiliki penampilan yang bermartabat, tapi sekarang dia ingin memanfaatkan malam untuk menyerangnya? Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat bahwa Suke telah mencapai tempat tidur dan meraih garis lehernya. Bahkan jika Peri Nixiang biasanya kedinginan, sekarang dia panik. Dia adalah murid tertua dari kuil bulan suci. Bagaimana dia bisa tercemar? Namun, sekarang dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa memfokuskan matanya. Dampak kekuatan itu padanya terlalu besar. Sekarang kekuatan inti surgawi di tubuhnya berantakan, dan tidak ada cara untuk memobilisasinya. Suke sama sekali tidak menyadari bahwa Peri Nixiang sadar, dan dia melakukan operasi penyelamatannya sendiri. Dia mengulurkan tangan dan meraih pakaian Peri Nixiang dan membisikkan nama Buddha, "Amitabha, aku tidak bersungguh-sungguh. Maafkan aku." Peri Nixiang sangat marah hingga dia akan menangis. "Tanganmu hampir merogoh bajunya. Dan Anda masih mengatakan Anda tidak bersungguh-sungguh? Bagaimana mungkin ada biksu munafik sepertimu? Bahkan jika aku harus mati bersamamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu," seorang biksu mesum. Peri Nixiang mengambil keputusan. Sebagai murid tertua kuil bulan suci, harga dirinya tidak akan pernah membiarkan dia menjadi seperti wanita lemah yang harus berkompromi. "Jika kamu berani menyentuhku, maka kita semua akan mati bersama." Saat dia menggertakkan giginya dan hendak meledakkan dantiannya dengan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba merasakan nafas hangat mengalir ke tubuhnya. Kemudian, kekuatan yang selama ini mengganggunya mulai menghilang. Meskipun Peri Nixiang masih belum memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuhnya, dia sudah terkejut. Kultivasi orang ini bahkan tidak pada level Celestial Prime, tapi dia bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya? Itu adalah kekuatan aneh yang bahkan dia tidak bisa menolaknya. Suke menggunakan sistem untuk menyerap ki iblis di tubuh Peri Nixiang. Dia harus mengakui bahwa ada banyak iblis ki di tubuh Peri Nixiang. Itu sebenarnya telah menyebabkan kemajuannya dalam menyeimbangkan turun 1%. Orang harus tahu bahwa jumlah iblis ki yang telah diserap Suke sebelumnya adalah jumlah iblis luar angkasa yang lengkap. Sekalipun hanya 1%, itu masih merupakan jumlah yang tidak bisa dianggap remeh bagi seorang kultivator. Aneh, mengapa ada begitu banyak ki iblis di tubuh Peri Nixiang? Suke bingung saat dia menyerap energinya. Dan tempat apa yang aku lihat di siang hari? Alasan mengapa Suke mengeluarkan begitu banyak darah di siang hari bukanlah karena alasan yang tidak masuk akal seperti kelelahan. Itu karena ketika dia menggunakan Fate Connection untuk mengamati nasib Peri Nixiang, dia melihat kehampaan gelap yang tak berujung. Di kedalaman kehampaan, ada kekuatan dahsyat yang secara paksa meledak dari batas itu. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan membuat serangkaian alasan untuk membodohi Peri Nixiang. Lagi pula, jika ada keberadaan semacam itu dari kehampaan di tubuhnya, bahkan jika itu adalah Suke sendiri, diperkirakan dia akan gelisah di malam hari dan tidak bisa tidur. Meski tangannya tak berhenti bergerak, nyatanya pikirannya sudah terbang ke langit. Peri Nixiang juga menemukan bahwa Suke sekarang benar-benar membantunya, menyesuaikan kekuatan kacau di tubuhnya, dan juga menyembuhkan meridiannya pada saat yang bersamaan. Lagi pula, kekuatan barusan kacau, dan bahkan dia telah menderita banyak kerusakan. Saat Suke menyerap ki iblis lebih cepat dan lebih cepat, Peri Nixiang hanya merasa bahwa tubuhnya menjadi semakin nyaman, seolah-olah 3 roh dan 7 rohnya akan meninggalkan tubuhnya. Ding! Batasannya telah dilanggar. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Suke. Dia tiba-tiba sadar dan melepaskan pakaiannya. Oh!
Perasaan nyaman itu tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, dan Peri Nixiang tanpa sadar mengeluarkan erangan tidak puas. Sial! Suke sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah di tempat, melihat ke atas dan ke bawah orang di tempat tidur dengan waspada. Dia tidak akan bangun, kan? Melihat situasi di sekitarnya, pria dan wanita sendirian, pakaian mereka acak-acakan. Jika dia bangun pada saat kritis ini, bahkan jika dia memiliki 8 mulut, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia menemukan bahwa pernapasan Nixiang Fairy berangsur-angsur stabil, dan tidak ada tanda-tanda bangun, jadi dia menghela napas lega. Sialan, aku punya 1, 2, 3, 4. Aku tidak tahu berapa banyak istri yang aku miliki. Jika berita ini tersebar, aku khawatir aku akan tercabik-cabik. Suke menepuk dadanya, berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah lembut dan cantik itu, dan tiba-tiba mendapat ide buruk. Itu adalah kesempatan langka untuk menjadi begitu dekat dengan Peri Nixiang. Jika dia tidak melakukan sesuatu, bukankah itu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan ini? Peri Nixiang, yang sedang berbaring di tempat tidur berpura-pura tertidur, masih memikirkan kapan Suke akan pergi. Tiba-tiba, dia merasakan tangan besar terulur dan mencubit wajahnya dengan keras. Amitabha, rasanya cukup enak. Orang yang melakukannya berkomentar, Amitabha, rasanya lumayan enak. Setelah beberapa saat, Peri Nixiang membuka satu matanya dengan ragu, dan setelah memastikan bahwa Suke telah pergi, dia duduk di tempat tidur. Baru saja, kekuatan di tubuhnya telah tenang, tetapi dia merasa jika dia bangun seperti ini, pemandangannya akan sangat memalukan, jadi dia memilih untuk berpura-pura tertidur. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xuanang, pria ini, akan sangat berani sehingga dia bahkan berani menyesuaikan napasnya. Tapi, orang-orang dari fraksi surga yang meledak sepertinya tidak terlalu buruk, pikir Peri Nixiang tanpa sadar. Dia sangat jelas tentang pesonanya dan betapa tidak berdayanya dia dalam keadaan itu sekarang. Jika orang lain masuk, bahkan jika itu adalah sesama murid dari faksi yang sama, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan tergoda. Namun, meskipun kata-kata Tang Xuanang sedikit lancang, dan dia bahkan berani mencubitnya, dia tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk membantunya memecahkan masalah ini. Peri Nixiang duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang setengah terbuka. Di luar jendela, sinar bulan seperti air, jatuh ke dalam rumah keluargawan. Suke meninggalkan kamar Peri Nixiang dan langsung pergi ke danau yang baru saja dilihatnya. Pada saat ini, mantra pembatas telah sepenuhnya diangkat. Dari luar, itu terlihat seperti pemandangan sebelumnya, tapi begitu dia maju selangkah, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. F***CK, seseorang mencuri air danau? Suke menatap kosong ke danau kering di depannya, bergumam di dalam hatinya. Apakah Budfest dan Duan Jiude, dua orang jahat ini, melakukan 3 cahaya di kuil bulan suci?